Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Senikul Sumaning Tias dan teman saya Friska Arfiana Saputri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang desain barang dan jasa. Yang pertama yaitu ada pemilihan barang dan jasa. Sebuah strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk atau product life cycle dan mendefinisikan luasnya lini produk. Tujuan keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan kompetitif. Sebagai satu dari 10 keputusan operasi manajemen, strategi produk dapat difokuskan pada pengembangan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, biaya yang rendah, cepat tanggap, atau kombinasinya. Pemilihan barang dan jasa meliputi A. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Keputusan produk sangat penting bagi strategi perusahaan dan memiliki dampak besar bagi keseluruhan fungsi operasi. Yang B. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk dibagi menjadi 4 fase, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Dan yang C, siklus hidup dan strategi. Pada siklus ini, manajer operasi harus siap untuk mengembangkan produk-produk baru dan juga harus siap untuk mengembangkan strategi baru dan produk yang telah ada. Pada tahap ini, pengujian produk dilakukan secara periodik karena strategi berubah seiring dengan bergeraknya produk dan siklus hidupnya. D. Analisis produk berdasarkan pada nilai. Analisis produk berdasarkan pada nilai mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masingnya pada perusahaan dan mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Laporan analisis produk berdasarkan pada nilai membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang mungkin dilakukan untuk masing-masing produk. Penciptaan produk baru. Karena produk-produk mati dicabut atau diganti, maka perusahaan menggunakan sebagian besar dari pendapatan dan laba mereka untuk menciptakan produk-produk baru. Perusahaan yang menguntungkan adalah perusahaan yang memusatkan pada kesempatan sebagai berikut. 1. Memahami pelanggan. 2. Perubahan ekonomi. 3. Perubahan sosiologi dan demografi. 4. Perubahan teknologi. Yang kelima, perubahan politik dan hukum. Dan yang keenam, perubahan lain. Pengembangan produk meliputi A. Sistem pengembangan produk. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada integrasi yang sukses dari 10 keputusan operasi manajemen, dari desain hingga pemeliharaan produk. Yang B. Penyebaran fungsi kualitas atau QFD. Penyebaran fungsi kualitas atau QFD mengacu pada 1. Penentuan apa yang akan memuaskan pelanggan. Yang kedua, menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Salah satu alat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality, sebuah teknik grafis untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau jasa. 7 langkah dasar membangun rumah kualitas. 1. Mengidentifikasi keinginan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana barang atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Yang ketiga, hubungan keinginan pelanggan untuk beberapa banyak produk. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara beberapa perusahaan. Yang kelima, mengembangkan peringkat kepentingan. Yang keenam, mengevaluasi persaingan produk. Dan yang terakhir, menentukan atribut teknis yang diinginkan. C. Mengorganisasikan pengembangan produk. Terdapat 4 pendekatan untuk mengorganisasikan pengembangan produk, yaitu yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan populer, yang ketiga pendekatan tim, yang keempat pendekatan bukan tim. D. Manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasaan nilai atau manufacturability and value engineering nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain, dan praproduksi dan pengembangan produk. Keuntungan desain untuk manufakturabilitas dan perekayasaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kompleksitas produk. Kedua, pengurangan dampak lingkungan.
3. Standarisasi tambahan bagi komponen. 4. Perbaikan aspek fungsional produk. 5. Perbaikan desain dan keamanan pekerjaan. 6. Perbaikan kemampuan perawatan suatu produk. 7. Menguatkan desain. Peluncuran desain produk meliputi A. Desain yang baik, berarti bahwa produk didesain sehingga variasi kecil dalam produk atau perakitan tidak akan memberikan dampak negatif pada produk. B. Desain modular merupakan sebuah desain di mana bagian-bagian atau komponen-komponen sebuah produk dibagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan yang mudah. B. Desain modular merupakan sebuah desain di mana bagian-bagian atau komponen-komponen sebuah produk dibagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. C. Desain berbantu komputer dan manufacturing berbantu komputer. Desain berbantu komputer adalah penggunaan komputer yang interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Manufacturing berbantu komputer adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Yang terakhir, teknologi realitas virtual adalah bentuk visual dari komunikasi di mana gambar menggantikan bentuk sebenarnya dan biasanya menggunakan pengguna untuk merespons secara interaktif. E. Analisis nilai adalah suatu tinjauan atas produk sukses yang memberikan andil selama proses produksi. F. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup. Desain produk menyaratkan manajer untuk mengevaluasi opsi-opsi produk. Keberlanjutan dan penilaian siklus hidup adalah dua cara untuk melakukannya. Keberlanjutan berarti memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya dalam pemenuhan kebutuhan mereka. LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ketika siklus produk memendek, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat. Kemudian, ketika kecanggihan teknologi produk baru meningkat, peningkatan juga terjadi pada pengeluaran dan risiko. Manajer operasi yang menguasai pengembangan produk ini akan terus memperoleh keuntungan pada pengembangan produk yang lebih lambat. Kecepatan memberikan keunggulan yang kompetitif. Konsep ini disebut sebagai kompetisi berdasarkan pada waktu. Rangkaian kesatuan pengembangan produk meliputi A. Membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Contohnya, Microsoft dan Cisco Systems adalah perusahaan di ujung tombak teknologi yang seringkali mempercepat pengembangan dengan mengakuisisi perusahaan kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Yang B. Ventura bersama atau joint ventures adalah perusahaan membangun kepemilikan bersama untuk menghasilkan produk baru atau mencapai pasar yang baru. C. Aliansi adalah kesepakatan kooperatif yang memungkinkan perusahaan untuk tetap independen namun mengejar strategi yang konsisten dengan misi individual mereka. Pendefinisian produk. A. Keputusan buat atau beli. Untuk banyak komponen produk, perusahaan memiliki opsi untuk memproduksi komponen sendiri atau membelinya dari sumber eksternal. Keputusan buat atau beli adalah pilihan antara memproduksi suatu komponen atau jasa dan membelinya dari sumber eksternal. B. Teknologi kelompok. Teknologi kelompok adalah sebuah sistem pengkodean produk dan komponen yang merinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan, memungkinkan pengelompokan produk-produk serupa. Dokumen untuk produksi. Jenis-jenis dokumen untuk produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar perakitan adalah gambaran jelas suatu produk, biasanya adalah gambar 3 dimensi. Kedua, grafik perakitan adalah suatu grafik yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana komponen mengalir ke dalam sub perakitan dan produk akhir. 3. Lembaran rute adalah suatu daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen dengan material yang terspesifikasi dalam tagihan material. Keempat, petunjuk kerja adalah instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu yang diminta. 5. Pemberitahuan perubahan perekayasaan adalah koreksi atau modifikasi suatu gambar teknis atau tagihan material. Yang keenam,
Manajemen konfigurasi adalah suatu sistem di mana rencana dan perubahan komponen suatu produk diidentifikasi dengan akurat. Manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk adalah program perangkat lunak yang mengikat banyak fase, desain, dan manufaktur produk. Siklus hidup yang lebih pendek, produk yang lebih menantang secara teknologi, lebih banyak aturan terkait material dan proses manufaktur, serta lebih banyak isu lingkungan membuat PLM menjadi sebuah alat yang menarik untuk manajer operasi. Beberapa vendor perangkat lunak PLM antara lain seperti SAP PLM, Parametric Technology Corp, UGS Corp, and ProPlanner. Desain jasa meliputi A. Analisis jaringan rantai proses atau PCN adalah analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Sedangkan rantai proses adalah urutan langkah-langkah yang menyempurnakan tujuan yang dapat ditetapkan dari penyediaan nilai untuk partisipan proses. 3 wilayah proses untuk masing-masing partisipan yaitu yang pertama wilayah interaksi langsung, kedua wilayah interaksi pengganti atau substitusi, yang ketiga wilayah pemrosesan independen. Yang B, penambahan efisiensi jasa. Cara untuk meningkatkan efisiensi jasa adalah membatasi opsi, menunda kustomisasi, modularisasi, otomatisasi, momen kebenaran. C. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk ke produk seringkali berbentuk instruksi pekerjaan atau naskah yang eksplisit. Misalnya, tanpa memperhatikan seberapa baik produk sebuah bank dalam bentuk cek, tabungan, kredit, pinjaman, hipotek, dan sebagainya. Jika interaksi antar partisipan tidak berjalan baik, maka produk mungkin diterima dengan cara yang buruk. Penerapan pohon keputusan untuk desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Pohon keputusan biasanya membantu ketika terdapat sejumlah keputusan dan berbagai hasil yang mengarah kepada keputusan selanjutnya yang diikuti oleh hasil lain. Prosedur dalam membuat pohon keputusan. 1. Pastikan bahwa semua alternatif yang mungkin dan keadaan alamiahnya atau dimulai dari kiri dan bergerak ke kanan disertakan dalam pohon. Yang kedua, hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Transisi ke produksi. Salah satu seni manajemen adalah mengetahui kapan akan memindahkan sebuah produk dari pengembangan ke produksi. Pemindahan ini disebut sebagai transisi ke produksi. Untuk memastikan bahwa transisi dari pengembangan ke produksi berjalan sukses, beberapa perusahaan menunjuk manajer proyek, yang lainnya menggunakan tim pengembangan produk. Kedua pendekatan memungkinkan dibawanya sejumlah besar sumber daya dan keahlian untuk memastikan kepuasan produksi dari sebuah produk yang masih dalam aliran. Pendekatan ketiga adalah integrasi pengembangan produk dan penataan produksi. Pendekatan ini memungkinkan perubahan sumber daya yang mudah antara dua organisasi ketika perubahan dibutuhkan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, baik kesalahan kata-kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih telah Maksudnya udah nonton, udah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, makasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.